Episode ke-48, Rencana Busuk. "Silahkan duduk, Bu," ucap polisi yang bernama Irfan. "Terima kasih," ucap Bu Marni, setelah dia duduk di kursi yang telah disediakan. "Perkenalkan, saya Bribda Irfan, penyidik yang menangani kasus anak ibu. Langsung saja, setelah penyelidikan sementara, kami menyimpulkan kalau kasus anak ibu ini sudah direncanakan. Jadi kami mau tahu apakah ibu akan melaporkan kejadian ini atau membiarkan saja?" tanya Bribda Irfan. "Saya ingin kasus ini ditelusuri sampai tuntas dan pelakunya tertangkap," Bu Marni berkata dengan mata memancarkan emosi. "Kalau begitu, silahkan isi data yang kami minta dan personil kami akan segera melakukan penyelidikan lebih lanjut," ujar polisi itu. Bu Marni mengambil dokumen yang disodorkan kepadanya. Tak menunggu lama, semua keterangan yang perlu dilengkapi telah terisi. Terakhir, Bu Marni membubuhkan tanda tangan. Dokumen tersebut lalu diserahkan kembali ke polisi yang duduk di depannya. "Baik, karena semua sudah lengkap, maka kami akan melakukan penyidikan. Sesuai kemampuan kami, mohon doanya semoga kasus ini cepat ditemukan pelakunya," ucap polisi tersebut. "Amin," jawab Bu Marni. Setelah berbasa-basi sejenak, mereka berpisah. Bribda Irfan segera kembali ke kantor, sedangkan Bu Marni kembali ke ruang perawatan Danu. Sampai di depan ruangan ICU, nampak Mira yang sedang duduk memainkan HP-nya. "Mir, sudah berapa lama, Nak?" Bu Marni menyapa Mira. "Baru saja, Bu. Kok nggak bangunin Mira sih?" protes anak itu. "Ibu tadi panik langsung ke sini, lupa kasih tahu kamu." "Oh ya? Kamu tahu ibu di sini dari siapa?" tanya Bu Marni. "Aku terbangun karena haus. Pas aku ke kamar ibu ternyata nggak ada. Terus ku cari di semua ruangan, tetap tidak ada. Jadi ku telepon saja sopir ibu," ucap Mira. Bu Marni mengangguk. Mereka lalu duduk di kursi tunggu, terdiam dengan pikiran mereka masing-masing. "Gawat, Bos," teriak mereka ketika sampai di markas tempat bos besar mereka berada. "Kenapa?" tanya orang yang dipanggil bos tersebut. "Jasad lelaki itu ditemukan orang. Kami hampir saja tertangkap. Untung bisa melarikan diri," ujar lelaki yang dipanggil Randy. "Goblok, otak kalian di mana? Kenapa sampai ketahuan?" tanya lelaki itu. "Kami kurang tahu, tiba-tiba saja ada orang yang berteriak ke arah kami," ujar lelaki yang satunya. Lelaki yang dipanggil bos menggaruk kepalanya yang tak gatal. Apa yang harus dia sampaikan kepada Ardi jika tak tahu jasad Danu ditemukan dan akan diselidiki oleh polisi. "Kalian segera bersembunyi, jangan menampakkan batang hidung kalian jika aku tak menghubungi." "Bagaimana dengan bayaran kami, Bos?" tanya Randy. "Nanti aku transfer." Mereka akhirnya pergi dari tempat itu setelah menghilangkan jejak yang mungkin bisa menjadi bukti. Sementara polisi telah mendalami kasus dengan menelusuri barang bukti yang didapat di TKP dan tubuh Danu. Beruntung sidik jari si pelaku masih tertinggal di beberapa tempat di tubuh Danu. Ponsel Danu pun telah dilacak keberadaannya. Melalui informasi yang didapatkan dari Bu Marni, walaupun pelaku belum bisa diketahui, tapi polisi yakin kasus ini akan segera dipecahkan. Beberapa hari berlalu, Danu telah melewati masa kritis, namun dokter belum bisa memastikan keadaan Danu yang sebenarnya. Apalagi sampai saat ini dia masih tak bisa diajak berkomunikasi akibat trauma. Bu Marni dengan sabar menunggu anaknya yang hanya bisa terbaring lemas di tempat tidur. Perkembangan kasusnya pun masih jalan di tempat. Mereka kehilangan jejak. HP Danu ternyata telah dijual dan mereka temukan di konter HP. Sejak pertemuan dengan Danu di hotel, Maya tak berani pulang ke rumah. Dia meminta Robi untuk menyewakan sebuah apartemen. Tentu saja Robi menyanggupi. Dia semakin menyukai Maya dalam keadaan hamil. Maya terlihat lebih cantik dan seksi, membuatnya semakin bergairah. Beda dengan Ira waktu hamil, dia tak bisa disentuh karena kandungannya lemah, membuat Robi harus berpuasa sampai berbulan-bulan. Membuatnya harus mencuri pelukan lain sampai akhirnya dia bertemu dengan Maya. Telah berhari-hari Robi tak pulang ke rumah. Semua urusan kantor pun dia kerjakan melalui sambungan telepon. Maya betul-betul menjadi candu untuknya. "Sayang, kapan kamu nikahin aku?" tanya Maya manja. "Nikah, tapi aku belum bercerai dengan Ira," jelas Robi. "Kita nikah siri aja sayang, yang penting anakku punya bapak, lagian dia ini anak kamu," ucap Maya. Dia tak menyangka kalau ternyata Robi menolak untuk menikahinya. "Tidak bisa, kecuali jika istriku meninggal dunia, baru aku bisa menikah lagi. Itu sudah ada dalam perjanjian pernikahku dulu," elakan Robi.
Memang sebelum menikah dengan Ira, mereka membuat suatu perjanjian pranikah. Robi menyetujuinya karena dia tak ingin dicap hanya menginginkan harta Ira saja. Tapi bagaimana dengan anak yang ada dalam kandunganku, Mas? Tanya Maya gusar. Memang dia kenapa? Tanya Robi seolah tak tahu. Dia bakal lahir nggak punya bapak, ucap Maya setengah berteriak. Sudahlah, itu nggak penting. Banyak anak di luar sana yang punya orang tua lengkap tapi tetap aja hidup mereka menderita. Jangan mendramatisir keadaan. Toh dari awal kamu sudah tahu konsekuensinya. Hamil di luar nikah tapi kamu tetap mempertahankan kehamilan kamu. Setelah mengatakan hal itu, Robi berlalu pergi meninggalkan Maya yang tak terpaku tak menyangka akan seperti ini. Baiklah, jika itu mau kamu, aku akan membuatmu menjadi duda, supaya anakku memiliki ayah, ujar Maya. Dia mengusap perutnya yang semakin membuncit. Sabar sayang, sebentar lagi kamu bakalan punya ayah. Dia mulai menjelajahi dunia maya mencari cara agar bisa menghabisi Ira tanpa ketahuan. Matanya berbinar ketika menemukan kata eutanasia. Sepertinya cara itu bisa aku gunakan, serunya. Sialan, aku tak mungkin menikahi Maya. Aku tak mencintainya. Apa kata dunia jika tahu kalau aku menikahi wanita hamil? Rutuk Robi. Dia berkali-kali memukul setir mobil. Hatinya gusar mendengar permintaan Maya. Aku harus mencari jalan keluar untuk masalah ini. Tak boleh dibiarkan. Pasti dia tidak akan berhenti memintaku menikahinya. Pikir Robi. Dia meremas rambutnya. Dia mengambil HP, mencari sebuah nama lalu mengetik sebuah pesan agar mereka bisa bertemu. Tak berselang lama dia sudah mendapatkan jawabannya. Orang yang ditemui sedang menunggunya di sebuah kafe. Robi kembali menyalakan mesin mobil dan berlalu menemui orang tersebut. Sampai di tempat tujuan dia mendapati seorang lelaki yang duduk sambil menikmati secangkir kopi. Matanya sibuk memandangi benda pipi yang berada di tangannya. Maaf aku terlambat, jawab Robi. Gak apa-apa, santai saja, Dam. Aku mau minta tolong, kamu buat habisin seseorang, ucap Robi to the point. Siapa? Rekan bisnis? Tanya lelaki yang bernama Adam. Bukan, jawab Robi. Dia lalu mengeluarkan ponsel dan memperlihatkan foto Maya kepada Adam. Dahi lelaki itu mengernyit melihat Maya yang sedang hamil besar. Serius? Tanya Adam tak yakin. Luarius malah, jawab Robi. Tatapannya memancarkan pengharapan. Bayarannya 4 kali lipat karena dihitung 2 orang, dan dia hamil. Putus Adam. Gila kamu, banyak banget. Kurangin kenapa? Protes Robi. Cari orang lain kalau begitu, ini sudah sesuai dengan resikonya, ucap Adam. Baiklah, tapi aku ingin kamu eksekusi dia secepatnya, ucap Robi. Setelah setengah dari bayaranku masuk ke rekening, baru akan kulakukan, ucap Danu. Robi mendengus kesal, tapi tetap saja mengetik sesuatu. Sudah, ucap Robi. Kurang, jawab Adam setelah melihat nominal yang ditransfer oleh Robi. Besok ku transfer lagi, limitku sudah habis untuk hari ini, jawab Robi. Adam kembali memasukkan HP ke dalam sakunya setelah sebelumnya meminta foto Maya. Kalau aku cicipi dia sebelumnya, aku habisi bisa nggak?